Kita kasih pemahaman berbeda nih Ramadan ini. Pemahamannya. Kalau tadi apa? Untuk mengisi bulan Ramadan apa yang harus dilakukan tadi Anda sampaikan? Menjauhkan hal-hal dosa, terus membaca Al-Quran dan tarawih. Ya, tarawih, membaca Al-Quran. Sekarang kita kasih pemahaman apa sih sebetulnya puasa itu. Nah, kita pahami puasanya kan di Ramadan itu yang beda dengan bulan-bulan yang lain. Puasa itu apa? Coba Anda harus dapat sesuatu. Apa sih puasa itu? Menurut pemahaman Anda, jangan ngutip-ngutip sana. Pokoknya ada yang di otak aja begitu ya. Puasa itu apa sih sebetulnya? Ya, merefleksikan diri. Kumaha prakteknya? Yang menjadi lebih baik Ketika bulan Ramadan merefleksi itu bagaimana? Kalau yang refleksi itu pekerjaan apa itu? Tangan, kaki, hidung, mata, telinga, atau otak? Seluruh tubuh? Cing, kumaha praktekkeun ke refleksi ayeuna. Jadi teman-teman begini ya, kalau ilmu itu, menggali ilmu itu harus belajar dari konsep. Jangan ikut-ikutan, belajar dari konsep. Puasa itu apa sebetulnya? Puasa itu apa menurut kamu? Puasa merefleksikan diri. Kumaha ngerefleksikan diri teh atuh Eki? Puasa itu prakteknya adalah ini apa? Iya, perutnya diapain kalau puasa? Menahan diri untuk tidak makan dan minum. Itu kan? Jadi konsep puasa itu adalah menahan diri untuk makan dan minum salah satunya. Yang lainnya adalah menahan diri dari pekerjaan-pekerjaan yang buruk. Nah, tetapi setiap hari juga kan kita menahan diri untuk tidak berbuat buruk, betul? Dari bulan Januari, Februari, Maret, dari bulan-bulan selain Ramadan kan sama, kita dilarang untuk berbuat jahat, betul? Nah, Ramadan itu bedanya kan kita sambil puasa, sambil tidak makan dan minum. Nah, ini ada satu riset nih. Perhatikan. Saya baca buku itu tuh. Siapa namanya? Maraya, Pak. Maraya, ambil bukunya Maraya. Saya baca buku itu. Saya baca buku ini dan di sini ada berbicara tentang kaitannya dengan puasa. Ini hasil riset. Risetnya begini. Anak-anak di sekolah sama gurunya disiapkan permen, masing-masing dapat permen, gitu ya. Ini kasusnya nih, anak-anak tuh dikasih permen satu persatu. Kata gurunya, kalau yang makannya nanti setelah bapak kembali ke ruangan ini dapat 2 permen. Tapi kalau yang makannya langsung, maka dia tidak dapat permen. Nah, lalu si gurunya pergi keluar sebentar, lalu kembali lagi. Terjadilah 2 kasus. Ada anak-anak yang langsung makan permen itu, ada yang menunggu dulu gurunya datang. Nah, setelah gurunya datang, baru dia makan, baru dia dapat permen. 10 tahun kemudian ceritanya. 10 tahun kemudian riset ini terus diikuti anak itu. Anak-anak yang makan permen langsung itu lebih emosional, sering berkelahi. Nah, anak-anak yang menunggu dulu gurunya, lalu dia setelah gurunya datang lalu makan, maka dia termasuk orang yang sukses, emosinya terkendali, dan dia juga termasuk orang-orang yang bagus karirnya. Nah, itu kesimpulannya puasa itu. Jadi puasa itu apa? Ya, menahan diri, tapi efeknya kemana? Diri kita sendiri. Ya, yang mana tuh? Tadi dari cerita tadi. Jadi ke perut itu kemana? Si Maraya konsen, kamu tadi bangun kesiangan atau gimana? Kesiangan ya? Aduh, kayaknya kurang tidur nih. Kurang tidur ya? Oh, kelihatan wajahnya sayu begitu. Baik, jadi tadi anak-anak yang makannya nunggu dulu gurunya, dia mampu menahan diri dulu.
Menahan dulu, setelah gurunya datang baru dia makan. Artinya anak itu apa? Menahan diri, Pak. Menahan diri. Atau menahan diri itu dalam konteksnya artinya apa? Dia bisa menahan diri sebentar, artinya apa tuh? Kalau kamu kan puasa, nanti maghrib ketemu, berarti menahan diri artinya apa? Nungguan maghrib itu artinya apa? Apa tuh? Kalau kita puasa dari pagi, dari subuh, kemudian nungguin sampai maghrib, itu artinya apa? Sabar. Jadi puasa itu melatih kesabaran, itu intinya. Sabar enggak gitu Anda sampai maghrib nanti? Hasil risetnya tadi, anak-anak yang tidak sabar itu lebih emosional, tukang berantem, terkena kasus. Kenapa nggak sabar? Temperamen. Jadi orang-orang yang terbaik itu adalah yang sabar. Maka dari itu Allah mengajarkan sabar kamu, latihan 1 bulan. Kenapa 1 bulan? Ada riset bahwa ketika sesuatu yang baik itu dilakukan berulang-ulang 21 hari minimal, dan selanjutnya itu akan menjadi karakter. Maka berdasarkan kepada hasil riset ini dan berdasarkan kepada ajaran Islam bahwa dalam 1 bulan kita harus puasa, orang Islam harus bagaimana karakternya? Sabar. Sabar. Orang Islam kalau mengerti, kalau paham ajaran Islam, Allah itu menganjurkan banyak di dalam Al-Quran perintahnya bersabar. Jadi ciri orang Islam mah sabar. Gitu. Kalau tidak sabar bukan orang Islam. Dia baru ngaku bakso di KTP aja. Gitu Maraya ya. Jadi harus sabar. Kalau Anda juga sabar, ada 2 ya. Kalau kita ada sabar di dalam hal-hal yang buruk, ada sabar di dalam hal yang baik, maka Anda harus bersabar di dalam kebaikan. Dan orang-orang sabar itu pasti dia punya kebaikan. Begitu Maria, makasih. Silakan. Ya baik. Nah anak sekalian, ingat ya kesimpulannya tadi bahwa puasa Ramadan itu melatih satu kompetensi yang sangat penting di dalam ajaran agama Islam. Satu kompetensi yang sangat penting di dalam ajaran agama Islam, dan oleh Nabi dikatakan kalau orang menguasai kompetensi ini 50% agama dia sudah kuasai. Jadi kalau ada orang Islam menguasai kompetensi ini, satu kompetensi ini dia sudah menguasai 50% agama Islam, yaitu kalau dia punya jiwa sabar. Kresna, kamu kan udah nabung saham. Nabung saham itu melatih dirimu untuk sabar. Iya, orang-orang sukses di pasar modal itu semuanya bersabar, menyimpan uang di dalam satu perusahaan, kemudian dia simpan 1, 2, 3, 7, 8 sampai 16 tahun. Baru 16 tahun dia akan menikmati hasil kesabaran. Jadi Eki Kresna anunya rabung saham, kamu tuh sedang dilatih oleh Allah untuk menjadi orang sabar. Dan orang sabar dijanjikan oleh Allah rezekinya besar. Silahkan Anda boleh pilih di situ, dan Anda boleh masuk ke wilayah itu. Kalau Anda mau jadi orang-orang bersabar, tapi melakukan apa dalam sabar itu? Melakukan hal-hal yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh melanggar. Kita harus melakukan kesabaran dari yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duha, disiplin 12 rakaat, bersabar terus. Mungkin 1 minggu nggak ada hasilnya, 2 minggu nggak ada hasilnya, 3 minggu hasilnya. Tapi ketika lulus kuliah, baru Anda merasakan hasilnya. Anda masuk universitas terbaik, Anda disediakan disediakan beasiswanya, dan Anda diberi kesehatan. Sholat melatih kesabaran juga. Karena apa? Begitu Anda sholat, Anda tidak langsung dapat balasan dari Allah, tapi besoknya Anda datang sholat lagi, besoknya Anda sholat lagi, Anda sholat lagi, sholat lagi. Maka setelah Anda terlatih punya jiwa kesabaran, maka disitulah anugerah Allah akan diturunkan. Begitulah Allah banyak memberi kabar
kepada kita semua bahwa beri kabar gembira kepada orang-orang sabar. Anda harus membuktikannya. Kabar gembira apa? Contoh-contohnya banyak. Apa? Ternyata orang-orang yang sabar lebih banyak duitnya. Orang-orang yang tidak sabar, duitnya pasti diambil oleh orang-orang yang sabar. Oke, anak-anak sekalian, mari kita latih di bulan Ramadan ini menjadi orang-orang yang sabar. Tapi dalam kesabaran itu kita bukan tidur. Ya, sabar Pak, saya lagi puasa tidur nunggu maghrib itu. Bukan. Tapi kita harus apa? Ya, mencari ilmu, bekerjalah, mencari. Bertaburanlah di muka bumi ini dan sambil berpuasa. Demikian anak-anak sekalian yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli wa barik ajmain. Ya, silakan itu HP-nya di stop dulu, berdoa dulu. Mendengarkan ceramahnya enggak, akhiri dengan kebaikan, dengan doanya ikuti. Ya, tidak ngobrol. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha adalah duhamu, kekuatan adalah kekuatanmu, keindahan adalah keindahanmu, pemeliharaan adalah pemeliharaanmu, penjagaan adalah penjagaanmu. Ya Allah, jika rezeki kami di atas langit turunkan ya Allah. Jika rezeki kami di dalam perut bumi keluarkan ya Allah. Jika rezeki kami jauh dekatkan ya Allah. Jika rezeki kami haram sucikan ya Allah. Jika rezeki kami sulit mudahkan ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami semua ya Allah. Ampuni dosa ibu bapa kami ya Allah. Ampuni dosa saudara-saudara kami ya Allah. Ampuni dosa guru-guru kami ya Allah. Ampuni dosa para pemimpin kami ya Allah. Ampuni dosa kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada. Ya Allah, berkahi negeri kami ya Allah. Damaikan negeri kami ya Allah, seperti berkahnya negeri Mekah ya Allah, seperti damainya Madinah ya Allah. Ya Allah, ampuni kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada ya Allah. Ampuni saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Merdekakan mereka ya Allah. Jadikan mereka orang-orang yang terbaik di muka bumi ini ya Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis solihin. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis solihin. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wassalam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.